Bismillah, tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sarung bantal guling ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatan. Jadi, untuk bantal guling ini kita cuma mengambil ukuran bantal guling, panjang bantal guling dan keliling dari bantal guling. Nah, di sini saya sudah mendapatkan panjang bantal guling yang saya miliki yaitu 80 cm. Kemudian kelilingnya itu adalah 75 cm. Nah, dari ukuran ini 80 cm ini kita akan tambahkan sekitar 7 cm ke samping sini dan 7 cm ke samping sini. Artinya 80 tambah 7 tambah 7 sama dengan 94 cm. 94 cm. Nah, untuk setelah kita tambahkan untuk bagian keliling bisa kita tambahkan, ini 75 adalah ukuran pas. Kalau di ukuran pas maka kita cukup tambahkan 3 cm untuk bagian kampuh, jadinya 78 cm. Jadi 94 cm dan 78 cm adalah ukuran yang akan kita gunakan di kain. Jadi 94 cm dan 78 cm adalah ukuran yang akan kita gunting ke kain. Nah, jadi kita membutuhkan kain dengan ukuran yang tadi ini 94 cm, kemudian di sini 78 cm. Nah, 94 cm ini adalah untuk bagian panjang dan ini adalah bagian yang akan kita gunakan untuk bagian keliling dari sarung bantal itu. Nah, yang akan kita obras adalah, jadi teman-teman di sini kita akan mengobras bagian ini. Bagian yang 94 cm ini dua-duanya kita obras ya, kita obras dahulu sebelum kita mulai proses menjahit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kain dengan ukuran yang tadi, yang 94 kali 78 cm. Kemudian kita juga membutuhkan kain ini dengan, di sini selain kita menyiapkan kain untuk ini juga adalah kain untuk bagian tepi dengan ukuran 8 cm dikali dengan panjang 80 cm. Ini adalah kain untuk tali. Ini dua helai ya, ini juga dua helai dengan panjang 80 cm juga dengan lebar 4 cm. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu 3 jenis kain. Satu untuk sarung spraynya, ini adalah bagian tepinya, kemudian ini adalah untuk bagian tali dari sarung bantal kita. Nah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Setelah diobras seperti ini, maka kita akan lanjut menjahit di bagian ini ya. Kita pertemukan antara obras yang satu dengan yang satunya. Jadi ini kita lipat dua, jadi pertemukan bagian di obrasnya. Jadi seperti ini ya. Jadi di bagian ujung ketemu dengan ujung. Nanti kita di bagian ujung ini akan kita sisakan jahitan, space yang tidak terjahit. Nah, di sini dari ujung sini ke sini 8 cm dengan jarak 8 cm itu tidak kita jahit. Nah, tidak kita jahit, begitupun dengan di ujung sebelahnya. Jadi dengan jarak 8 cm tidak kita jahit. Nah, kita akan jahit mulai dari situ. Begitupun dengan di bagian satunya yang di bagian ujung sebelah itu juga dengan jarak 8 cm bagian yang tidak terjahit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jahit ya di bagian yang ini kita ukur dulu 8 cm jatuhnya di sini, lalu kita mulai menjahit. Jadi pada saat menjahit jangan lupa kita kuatkan jahitan dengan jahitan maju mundur. Kemudian kita teruskan sampai ke ujung kain ya, yang
yang kita juga sisakan space untuk tidak dijahit. Nah, seperti ini. Setelah kita jahit, maka kita bagian yang tidak terjahit itu kita lipat masuk ya, kampuhnya kita lipat ke dalam, kita lipat seperti ini ya. Jadi kampuh yang tadi itu kita lipat seperti ini, jadi kiri dan kanan seperti itu. Begitupun dengan di sisi yang satu, kita lipat seperti ini, lalu kita jahit. Kita akan jahit mulai dari sisi ini. Jadi kampuhnya kita jahit supaya rapi. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya jahit dulu. Nah, pada saat dijahit kita ikuti bagian obras itu aja ya. Kemudian kita lurus naik ke atas. Di bagian pertemuan itu kita akan belok ya, kita akan belok. Terus jahitnya berhenti, turunkan jarum, angkat sepatu, kemudian belok. Jadi turunkan jarum dahulu sebelum kita angkat sepatu, kemudian kita jahit sampai ke ujung sini, lalu kita turunkan sepatu, turunkan jarum, angkat sepatu, kemudian belok dan jahit sampai ke ujung seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan kita lihat dulu hasilnya seperti ini, dari bagian depan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan, lakukan hal yang sama untuk bagian yang sisi satu juga seperti ini. Kita siapkan tadi kain sambungan ya, yang panjangnya 80 cm itu dengan lebar 8 cm. Ini bagian ujungnya kita lipat dua, kemudian kita jahit. Begitupun dengan sisi yang satunya kita lipat dua kali ya, kemudian kita jahit. Jadi lipatannya itu lipat dua kali itu 1,5 cm. Setelah dilipat hasilnya seperti ini. Setelah kita jahit hasilnya seperti ini ya, kiri dan kanan sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lipat lagi di bagian sisi panjangnya. Di bagian sisi panjang ini kita lipat dua kali juga, kemudian kita jahit. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ini akan kita sambung ke bagian ujung dari sarung bantal. Ini sarung bantalnya, kita perhatikan ya, teman-teman bisa perhatikan. Itu bagian yang tadi ya, yang kita jahit, itu kita akan sambung dengan kain yang panjang ini. Nah, caranya adalah kita pertemukan bagian bagus dengan bagian buruk ya, bagian buruk dengan bagian bagus itu kita pertemukan. Itu bagian buruk dengan bagian buruk ya yang bertemu. Tapi yang kita mau pertemukan itu adalah bagian buruk dengan bagian bagus seperti ini. Bagian buruk sarung bantal dan bagian bagus dari sambungan itu kita pertemukan. Itu kita pertemukan, lalu kita sematkan jarum pentul. Ini kita sematkan jarum pentul sekeliling dari ujung dari sarung bantal. Nah, setelah kita sematkan jarum pentul, posisinya seperti ini, lalu kita jahit dengan kampuh 1 cm saja. Jadi kita jahit dengan kampuh 1 cm mengelilingi lubang dari sarung bantal ini. Kita jahit ya, jangan lupa kampuhnya hanya 1 cm saja. Jangan lupa kuatkan jahitan di ujung. Lalu kita teruskan sampai ke ujung jahitan. Setelah selesai ini kita jahit ya. Langkah selanjutnya adalah ini kita balik.
Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian sarung bantalnya kita balik. Nah, lalu bagian sambungan tadi kita lipat keluar seperti ini. Nah, kita lipat keluar seperti ini. Jadi bagian kampuh tadi yang berudul itu tidak tampak lagi. Kemudian kita jahit tindas seperti ini. Jahit tindas itu jahitnya sedikit sekali ya, di bagian ujung saja, di bagian tepi ini. Ya, ini hasilnya. Nah, setelah kita jahit tindas, kita akan menjahit lagi sekitar 2 cm dari tepi. Sekitar 2 cm ya dari tepi kita jahit 2 cm untuk tempat masuknya tali. Nah, ini kita sudah jahit ya di bagian sini. Nah, ini tempat masuknya tali, teman-teman. Jadi nanti setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat tali. Nah, di sini kita siapkan kain untuk talinya dengan lebar yang 4 cm tadi ya, dengan panjang 80 cm. Ini kita lipat 2, lipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi. Tapi sebelumnya kita lipat dulu di bagian ujung. Kita lipat, ini akan kita lipat seperti ini, kemudian kita jahit. Tapi sebaiknya kita lipat dulu di bagian ujung supaya tidak berdul ya di bagian ujungnya. Nah, setelah kita lipat seperti ini, kita jahit. Nah, ini hasil dari setelah kita jahit, talinya sudah jadi. Tinggal kita masukkan ke bagian tempat tali tadi. Nah, sebelumnya kita siapkan peniti dahulu, lalu kita kaitkan ke seperti ini. Nah, setelah kita kaitkan, tinggal kita masukkan peniti tadi ke bagian tempat masuknya tali. Nah, di bagian sini kita masukkan peniti. Gunanya peniti adalah untuk memudahkan kita menarik tali masuk ke dalam tempat masuknya tali di bagian sarung bantal ini. Jadi ini kita dorong penitinya, kemudian kita tarik. Jadi kita dorong, kemudian tarik di bagian ujung. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah sampai di ujung, kita lepaskan penitinya, kemudian kita sesuaikan panjangnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah selesai.